Kisah dukun asal Indonesia saat umroh tak bisa lihat Ka'bah di Mekah. Beragam kisah dialami setiap orang yang pergi menjalankan ibadah umroh atau haji di Tanah Suci Mekah dan Madinah. Kisah setiap orang berbeda-beda di Tanah Suci tergantung amal ibadahnya saat di negaranya. Hal ini juga dialami seorang jemaah umroh yang ternyata berprofesi sebagai dukun di Indonesia. Kisah misterius dialami dukun asal Indonesia saat menjalankan ibadah umroh ke Mekah, Arab Saudi. Dukun tersebut mengaku tidak bisa melihat Ka'bah dan sering meminta pulang karena khawatir dicari anak dan istrinya. Kisah unik tersebut dibagikan seorang YouTuber asal Indonesia, Muhammad Sofi, yang sudah menetap di Arab Saudi sejak 2009. Sofi pun kerap membantu jemaah asal Indonesia saat umroh maupun haji. Sofi mengatakan kisah dukun yang tidak bisa melihat Ka'bah itu terjadi pada 2012. Dukun itu mengaku berangkat umroh karena mendapat hadiah dari pejabat yang dibantunya dalam pemilu. Kepada Sofi, dukun itu mengaku tidak percaya jika sudah di Madinah. Sang dukun mengatakan bahwa hotel yang dia tempati adalah lokasi yang sering dilewatinya setiap hari menggunakan ojek. Sofi kemudian membawa si dukun sholat di Masjid Nabawi. Namun si dukun kembali tidak menyadari jika sudah berada di Madinah. Dia bersikeras mengatakan bahwa orang-orang Arab yang berada di masjid itu adalah tamu negara. Kejadian aneh juga terjadi saat Sofi dan si dukun menjalankan tawaf di Ka'bah. Lantaran takut si dukun tersasar, Sofi pun berinisiatif membawa tamunya memakai kursi roda. Namun, lagi-lagi si dukun justru merasa tidak melaksanakan tawaf, tetapi bersepeda berkeliling tempat tinggalnya. Sofi kemudian mengajak si dukun sholat di Masjidil Haram. Di sana, si dukun pun tidak bisa melihat Ka'bah di depan matanya. Sofi bahkan sempat menasehati sang dukun agar segera bertaubat. Sebab sudah jelas saat itu di depan mata mereka terlugat Ka'bah sebagai kiblat. Bahkan Sofi juga memerintahkan agar peralatan dukun lebih baik dibuang. Sayangnya perkataan Sofi justru membuat si dukun marah. Singkat cerita, dukun itu baru menyadari keberadaannya di Tanah Suci saat melaksanakan tawaf wada. Dia pun mengucap syukur sudah sampai di Tanah Suci dan melaksanakan umroh.